Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras. Pada video ini temanya adalah saatnya Anies dan AHY menjadi presiden dan wakil presiden. Tema ini terlihat sangat sombong, tetapi menurut saya bukanlah sombong, justru merupakan satu keyakinan yang patut dipuji. Tema ini merupakan satu tema yang didasarkan terhadap kemungkinan besar Anies dan AHY mengalahkan rivalnya dalam pencapresan 2024. Video ini akan menjelaskan dari mana kemenangan tersebut akan diperoleh Anies dan AHY. Sebetulnya rival pasangan ini sudah dipandang sebagai rival yang tidak perlu dilawan, tapi didukung. Selamat menyaksikan. Secara personal, masing-masing telah lulus ujian tengah semester atau UTS dengan cara yang berbeda. Anies telah lulus dari menjalani tugas sebagai gubernur DKI. Walaupun ujiannya banyak dari para buzzer dan menyelesaikan janji kampanye, maka semuanya dapat dituntaskan dengan gilang gemilang atau cum laude. Tidak beda dengan AHY, dia telah lulus UTS dengan nilai sempurna atau cum laude, mampu meruntuhkan perusak partainya, baik secara fisik dan hukum. AHY dengan gagah berani menantang kelompok yang berusaha menggarong posisi ketua umum yang disandangnya. Secara hukum, AHY memenangkan posisi ketua umum Demokrat tersebut. Poros partai yang unggul nomor 1 Anies dan AHY, nomor 2 Prabowo dan Caimin, nomor 3 PDIP, nomor 4 Golkar dan teman-temannya. Anies dan AHY unggul karena mendapat dukungan dari pemilih loyal dan para pecinta perubahan. Prabowo dan Caimin suaranya akan berkurang karena suara emak-emak akan bergeser ke Anies dan AHY. PDIP akan ditinggalkan pengikut simpatisan melihat sepak terjangnya selama berkuasa 2 periode ini. Kemudian Golkar dan teman-temannya akan landai karena jualannya kurang laku. Bila dalam putaran pertama tidak ada yang mendapatkan suara 51%, maka akan terjadi putaran kedua. Pada putaran kedua akan terjadi polarisasi suara. Suara Golkar dan kawan-kawan akan lari ke Anies dan AHY. Suara PDIP akan lari ke Prabowo dan Caimin. Pada saat pemilihan ini, rakyat sudah tahu siapa yang akan bekerja dengan baik dan tidak baik. Mereka akan menentukan sendiri suaranya untuk kelompok mana. Apakah untuk partai wong cilik tapi menghina profesi tukang bakso,
atau Anies dan AHY yang selalu dibully. Bila pelaksanaan pencoblosan dilakukan, maka akan terjadi satu gambaran yang diinginkan oleh mayoritas bangsa Indonesia. Pengamanan petugas di lapangan perlu ditingkatkan melalui tes kesehatan dan diberikan asuransi kesehatan. Mengingat pada tahun 2019 banyak petugas yang sakit dan tewas. Kotak suara jangan dibuat dari kardus, tapi dari kaca. Aparat berperan sebagai pengawas dan fasilitator keamanan. Perlu dilakukan pengukuran tensi untuk petugas di lapangan dan dilakukan dokumentasi secara manual yang ditandatangani oleh petugas medis, ketua panitia pemilihan di lapangan, dan keamanan. Laporan kesehatan terintegrasi secara nasional dan yang bertanggung jawab adalah Menteri Kesehatan. Kotak suara jangan dari kardus, tapi dari kaca atau bahan transparan yang kuat anti pecah. Apabila pemungutan suara dilaksanakan secara jujur dan adil, maka pada saat perhitungan suara nasional, Anies dan AHY akan keluar sebagai pemenang dan menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Hidup Pak Presiden dan Wapres yang baru. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.